yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya dalam waktu 1 tahun, Abu Bakar Siddiq mampu mengembalikan stabilitas nasional, stabilitas politik, stabilitas ekonomi pemerintahan Islam, tepatnya pada tahun 633 Masehi. Keberhasilan ini menurut Sir William, pengamat modern, adalah karena semangat kuat yang ditanamkan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada jiwa pengikutnya. Setelah satu karakteristik historis Islam adalah kesuksesan dalam ekspedisi ke luar negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaan dalam waktu yang relatif singkat. Abu Bakar dan Umar melakukan ekspansi militer, politik, dan juga peradaban ke daerah-daerah sekitar Jazirah Arab, sehingga Suriah, Mesir, Persia dibebaskan dan dibawa ke dalam lingkungan Madinah Al-Fadilah. Perluasan ini dikenal dengan istilah pembebasan, yang bukan semata-mata penaklukan, pembebasan. Jadi misinya adalah untuk syiar dakwah dan menyampaikan atau menularkan atau memberikan bukan hanya penundukan, tetapi adalah bukan hanya penaklukan, tetapi adalah pembebasan dan memberikan peradaban-peradaban baru kepada mereka. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekuasaan Islam hampir mencakup seluruh semenanjung Arab yang terdiri dari berbagai suku. Setelah menyelesaikan konflik dalam negeri, Abu Bakar kemudian melanjutkan rencana Rasul untuk mengirim pasukan ke Suriah di bawah komandan Usama bin Zaid, seorang panglima. Langkah politik yang ditempuh itu semata-mata ternyata hanya strategis dan membawa dampak positif di mana-mana. Hal ini membuat pihak lawan berpikir bahwa kekuatan Islam cukup tangguh di samping untuk mengalihkan perhatian umat Islam dari konflik internal. Jadi ekspansi Islam bukan semata-mata untuk menaklukkan, tetapi adalah pembebasan dan dakwah syiar. Jadi semua itu menjadi suatu ukuran keberhasilan daripada Abu Bakar Siddiq yang telah mampu berekspansi ke negara-negara jazirah di wilayah Arab. Walaupun semua tidak tuntas, tapi keberhasilan itu menjadi suatu ukuran bahwa di bawah kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, wilayah atau jazirah Islam semakin luas. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, saat Abu Bakar Siddiq meninggal, dalam rencana ekspansi yang banyak berhasil karena kekuatan militer, mengembangkan kekuatan militer, politik itu. Sebelum meninggal, beliau memesankan bahwa setelah aku meninggal, pengganti aku adalah Umar bin Khattab. Dia tidak ingin lagi ada perpecahan di dalam tubuh kalangan muslim,
untuk mencari pengganti setelah Abu Bakar meninggal. Beliau langsung menunjuk pada Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau. Dan di sini perluasan wilayah terjadi besar-besaran pada masa Umar bin Khattab. Sehingga periode ini dikenal dengan nama periode Futuhat al-Islamiyah atau perluasan wilayah Islam. Di sini Damaskus, kemudian Suriah, kemudian setelah Bizantium kalah pada pertempuran Yarmuk, seluruh daerah Suriah jatuh di bawah kekuasaan Islam yang selama ini didominasi oleh kolonialisasi Bizantium. Kemudian Suriah masuk ke wilayah Islam, terbebas daripada pengaruh Bizantium. Kemudian Mesir masuk, kemudian Alexandria juga ditundukkan, kemudian Al-Qadisiyah, sebuah kota yang masuk pada wilayah Irak, juga ditundukkan. Dari sana dilakukan ekspansi, dilanjutkan ke ibu kota Persia. Persia pada saat itu merupakan negara superpower yang memiliki kekuatan luar biasa. Tandingannya adalah Bizantium. Tandingannya adalah Bizantium yang memiliki kekuatan luar biasa. Pengaruhnya Bizantium itu hampir masuk ke dalam wilayah-wilayah negara Arab ditundukkan. Tetapi pada masa Umar bin Khattab, semua wilayah-wilayah yang ditundukkan oleh Bizantium sampai pada Persia juga sebagai negara superpower. Yang kita ingat pada masa Rasul menyurati Raja Persia yang pada saat itu menjadi suatu negara besar yang memiliki kekuatan militer besar, surat Rasul disobek-sobek. Maka kata Rasul, suatu saat negara Persia itu akan pecah seperti dia merobek surat-surat yang dari Rasul. Nah itu kenyataannya ya, bahwa Persia juga ditundukkan. Nah, ini banyak negara-negara yang masuk dalam wilayah Islam. Di sini Futuhat al-Islamiyah. Islam bukan menjajah, tetapi Islam membebaskan orang-orang dari kesyirikan pada akidah yang benar. Sehingga pengaruh-pengaruh itu banyak. Sekarang pengaruh-pengaruh Islam di negara wilayah itu banyak dipengaruhi baik peradaban maupun pada ajaran syariat Islam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ekspansi wilayah Islam menjadi demikian cepat. Yang pertama adalah Islam di samping agama yang mengatur soal hubungan manusia dengan Tuhan, juga ajaran yang mementingkan pembentukan masyarakat sendiri dengan sistem pemerintahan sendiri, memiliki karakter. Kemudian para sahabat memiliki keyakinan kuat akan kewajiban menyampaikan risalah Islam ke masyarakat luas, bukan hanya ekspansi di dalam negeri tetapi ekspansi keluar dalam rangka berdakwah untuk menyampaikan pesan-pesan risalah Islam. Sehingga di situ ada girah, ada semangat untuk menyampaikan pesan-pesan Islam.
Kemudian yang ketiga, Bizantium dan Persia adalah merupakan suatu kekuasaan atau suatu dua negara kuat pada saat itu. Adidaya. Ketika ini sedang memasuki masa kemunduran, sehingga mudah untuk ditundukkan. Bukan berarti dijajah, tetapi dibebaskan dari pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran sesat dan mendapatkan masukan baik peradaban maupun syariat. Walaupun di dalam pesannya di dalam Al-Quran la ikraha fiddin, tapi syiar-syiar itu memiliki karakter menjadi penilaian yang terbaik. Orang masuk Islam itu bukan karena ini, tapi melihat perilakunya, perilaku Islam. Jadi Islam adalah rahmatan lil alamin. Perilaku yang diajarkan kepada umatnya adalah semua terbaik. Kemudian hilangnya kemerdekaan agama bagi rakyat karena usaha kerajaan yang memaksakan kehendak keyakinan mereka untuk mengikuti keyakinan mereka. Dan dan beban mereka yang tinggi untuk membayar pajak sehingga merusak loyalitas mereka. Empati datang dari Islam. Islam itu kewajiban bagi Islam adalah membayar zakat. Nah, selama ini mereka ditindas karena membayar pajak yang tinggi, sehingga memberatkan beban mereka. Akhirnya Islam datang untuk membebaskan, untuk meringankan. Kemudian di Islam datang dengan keramahan dan toleransi, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan dalam beragama, tapi penyampaian pesan-pesan. Keramahan dan toleransi itulah yang membuat orang simpati untuk masuk Islam. Sehingga mereka dengan senang hati menerimanya dan tidak menentangnya. Yang keenam adalah bangsa Sami, Suria, Palestina, dan bangsa Hami di Mesir menganggap lebih mempunyai ikatan turunan dengan bangsa Arab daripada bangsa Eropa yang diwakili oleh Bizantium. Yang ketujuh, daerah-daerah yang dikuasai Islam merupakan daerah kaya yang pada gilirannya sangat membantu usaha ekspansi ke daerah lain, sampai pada ekspansi yang terjauh pada saat itu adalah pada Andalusia, di mana Andalusia itu adalah posisi secara geografis sekarang adalah posisinya adalah di Spanyol. Ya. Islam pernah berkuasa di Andalusia selama 700 tahun. Selama 700 tahun Islam pernah menguasai Andalusia. Jadi ekspansinya luar biasa. Karena ajaran Islam memiliki keramahan dan toleransi yang tinggi dan tidak ada paksaan di dalam agama. Mereka mendapatkan hidayah dan memeluk Islam sebagai agamanya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,